Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu ala al-fitrah. Kullu mauludi yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw nasjiranihi. Alhamdulillah kita bisa bertemu meski masih ini belajar online ya. Ini minggu pertama belajar online. Mata pelajaran yaitu PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertanyaan besar dan yang paling dasar pertanyaan ialah, mengapa kita harus belajar agama? Di pesantren, di madrasah, di sekolah, di majelis-majelis taklim. Jawabannya ialah karena kita memiliki sebuah potensi ilahiyah ataupun potensi ketauhidan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia itu memiliki potensi ilahiyah, yaitu kecenderungan untuk mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh manusia juga sudah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian kalau dalam bahasa mahasiswa ya, bahasa inteleknya yaitu, kalau bahasa intelektualnya yaitu perjanjian primordial. Kalau di pesantren-pesantren itu namanya adalah Yaumul Ahdi ya. Perjanjian tersebut di mana? Yaitu di alam ruh dulu itu ya, di alam ruh. Ini tersurat dalam Al-Qur'an ya, yaitu Al-A'raf ya. Ya, ini sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Perjanjian tersebut jelas sekali ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan kalian. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Cek kita teh dulu ya ketika di alam ruh.
Cuma mengapa ketika manusia lahir itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Islam? Karena ada sebuah hadis nih yang berbunyi gini, kullu mauludiyu alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi au yubajisanihi au yunasyiranihi. Seluruh manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, seluruh anak Adam itu ya lahir dalam keadaan fitrah atau suci, memiliki potensi bertauhid, memiliki potensi untuk beriman kepada Allah. Namun orang tuanya lah yang memajusikan, meyahudikan atau menasranikan. Dan alhamdulillah kita lahir dari orang tua Islam ya, beragama Islam. Sehingga kita harus bisa mengolah keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itu fluktuatif ya, naik turun. Naik turun, kadang naik. Naiknya itu dengan apa? Dengan mencari ilmu, ke majelis ilmu ya. Pergi ke pesantren, ke majelis taklim ya. Pengajian, belajar PAI ya. Di sekolah dan lain sebagainya itu dipeliharanya dengan itu gitu. Jadi mengapa kita harus belajar PAI-BP? Ialah untuk membina potensi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kembali terhadap sebuah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa orang banyak yang tidak sholat, kemudian tidak berpuasa, banyak yang ngarumpak larangan Allah? Itu karena mereka sudah mengkhianati janji tersebut. Jadi mereka adalah orang munafik gitu ya. Karena mereka sudah melanggar perjanjian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita sholat dan sebagainya, beribadah? Itu adalah semua perjanjian, adalah bukti ketaatan kita sebagai hamba ya. Sebagai abdullah itu harus beribadah kepada Allah dan sekaligus untuk melaksanakan janji tersebut ya, janji kita di alam ruh itu dulu, janji kita. Cuman seluruh manusia itu cenderung lupa terhadap perjanjian tersebut. Makanya Allah kemudian mengutus para nabi dan para rasul, kemudian mewahyukan syuhub dan kitab-kitab ya. Kitab-kitab itu banyak, para nabi pun banyak, para rasul pun banyak ya. Cuman nabi yang dan rasul yang harus kita ketahui ada 25, yang wajibnya itu yang wajib diketahui. Kitab-kitab pun banyak, ada ratusan kitab-kitab yang turun itu. Cuman yang wajib kita ketahui itu ada 4 ya. Itu Zabur, Injil, Taurat dan Al-Qur'an. Nah, itu tugas para nabi dan para rasul ialah dulu itu ya, mengingatkan kembali terhadap perjanjian tersebut, yaitu meluruskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia ini ya, karena kita pun adalah umat akhir zaman ya. Umat tungtung. Kita adalah umat tungtung, umat terakhir. Kita adalah umat akhir zaman. Tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu yang menuntun kita, menuntun umat-umat terdahulu ialah para nabi, para rasul ya. Lalu kemudian sekarang sudah tiada. Para nabi pun sudah meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad pun sudah meninggal. Lalu siapa yang akan meneruskan estafeta perjuangan dakwah tersebut? Yaitu kita sendiri ya. Para tabi'in, para sahabat, para habaib. Sekarang pun para ulama sudah pada satu-satu sudah pada meninggal. Lalu siapa pun yang akan meneruskan estafeta perjuangan dakwah? Yaitu kita sendiri. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnasi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Jadi dimanapun kita ini sebagai umat Islam itu berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar begitu. Senantiasa memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau ada teman Anda yang berpacaran, ada akhwat ataupun perempuan nih, sisi perempuan yang membuka aurat dan lain sebagainya, maka oleh Anda itu dicaram ya. Dicaram apa ya? Diperingati begitu. Bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang itu dalam agama. Kemudian kalau ada yang belum sholat diperintahkan dan sebagainya gitu. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tugas kita ya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengapa kita harus belajar PAI? Yang pertama ialah untuk membina keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu untuk membekali diri dengan ilmu agar kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat kompetensi dasar kelas 10. Yang pertama yaitu meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Mujahadah nafs yaitu pengendalian diri ya. Kalau husnuzon yaitu berprasangka baik, ukhuwah yaitu persaudaraan. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian menerapkan sikap jujur dalam kehidupan, itu yang keempat. Yang kelima yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian yang keenam yaitu ibadah haji, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Itu 6 ya, 6 bab materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Untuk kelas 10 ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bud masafa wa qadar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.